Oke, live. Selamat siang. Udah mulai ya. Selamat siang. Selamat siang. Pak. Selamat siang, Bu. Selamat siang semua. Tuh. Tes. Apa yang mau dibuang, Dit? Satu Kita jatuh terima, semua. Oh, sangkanya ada yang tidak dibuang, kita terima, Dit. Ya, kita lihat dulu suaranya masuk atau enggak. Ya, masuk gak suaranya? Masuk. Ya, masuk. Oh, masuk berarti kenceng ya suaranya ya. Selamat siang semua. Maaf ya, agak sedikit telat tadi. Masih basa. Ada kesalahan teknik. Mau langsung dimulai? Ya, boleh, kita langsung aja silakan. mulai aja ya. Apa kabar semuanya? Senang sekali kembali lagi dapat bersama Anda dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Kembali kita berempat di sini. Saya Farini. Amina Chandra. Yunus Ya, Hendri. Aditya. Di mana hari ini merupakan hari terakhir ya Mhm. pertemuan obrolan di tahun 2022. Wih, tak Jadi terasa. untuk hari ini ya tanpa terasa ya 2022 telah berlalu. Dan akan menyambut tahun 2023. Kita akan bertemu laginya tahun 2023. Jadi untuk hari ini bagaimana kalau kita ngomong-ngomong obrol ini tentang kejadian-kejadian besar, kejadian-kejadian yang menjadi perhatian, kejadian-kejadian yang menjadi berita ya, yang terutama di Taiwan, terutama ya khususnya di Taiwan, tetapi juga ada juga berita-berita yang mungkin lebih ke internasional ya. Yang pasti kita lihat sendiri Taiwan kelihatannya nih adem-adem aja seperti halnya cuma pandemi doang nih yang sepertinya selalu Agak, dibicarakan. Meskipun di luarnya sudah tidak ini ya, tidak lagi ketat banget ya. tidak lagi ketat banget, tetapi tentu saja ya ini di tahun ini juga sempat membludak sampai puluhan ribu ya. Iya, Oh. bahkan sempat sudah 100.000 kan sempat. iya. Sekali dua kali saja sih, selebihnya ya itu dia. di bawah. Nah itu juga boleh bilang sampai sekarang ini juga masih terus dibicarakan dan masih terus tetap melakukan pencegahan. Tetapi ternyata dalam tahun 2022 ini juga banyak kejadian-kejadian lainnya ya. Contohnya Ini adalah gempa ya, gempa 918 yang terjadi di tanggal 17 hingga 18 September ya. Di Dikala itu dengan kekuatan Taitung 6 6 SR di kawasan Taitung, dan bahkan ada satu rumah yang sempat ambruk. Robo. berasa sekali sih waktu itu terus terang. Ya, siang hari ya. Makanya, Dari malam sebenarnya kan. Dari satu malam sebelumnya Beruntun gitu ya. beruntun gempa, terus, kemudian keesokan siangnya tuh yang gede banget. Ya, lokasinya tepatnya di Ili, di Hualien. Ada satu bangunan yang runtuh, terus juga jembatan roboh, dan juga di sini ada jembatan Luntian Taqiao juga retak dan patah. Patah. Jadi boleh bilang kejadian gempa yang cukup parah nih. Ya, betul. Sangat Jadi ya besar pada sekali. saat itu yang maksudnya sempat kita juga Posting post ya. juga videonya pada saat sebelum itu bangunan ambruk, dan kemudian jalanan itu juga masih jembatannya masih dalam perbaikan nih sampai Iya. sekarang nih, masih belum bisa sempurna seperti semula. Diperkirakan mungkin tahun 2024 jadi baru bisa benar-benar, dan banyak kerusakan-kerusakan yang kerugian-kerugian yang dialami karena kejadian ini. Iya, betul. Ini karena bencana alam. Iya. Taiwan memang rentan Musibah. sih ya dengan bencana gempa ya. Iya. Seperti kita merasakan gempa sepertinya udah terbiasa, dan setelah adanya kejadian-kejadian besar, misalkan gempa yang lebih dahsyat, kita baru merasa agak ketakutan. Iya. Nah, di sini juga ada beberapa yang harus diperhatikan pada saat terjadi gempa. Yang pertama, jangan panik. Terus usahakan untuk posisi kita itu merunduk. Ya, bisa dengan menggunakan helm pengaman atau bantal untuk melindungi Bagian kepala kita. Betul. Jangan sampai pada saat ada barang yang terjatuh itu jatuhnya ke kepala kita, sehingga lukanya di kepala itu lebih berbahaya. Iya, sama juga gempa yang menimpa di Indonesia yang di gempa Cianjur ya. betul, yang Jadi baru-baru ini semoga terjadi. jangan sampai lagi terjadi gempa di tahun 2023 dan seterusnya ya. Amin. Atau seandainya ada gempa juga, ya itu gempa boleh bilang kan istilahnya fenomena alam nih. Betul. Jangan sampai menimbulkan kerugian apalagi kematian Iya. ya. Oke, Iya. sekarang lanjut lagi dengan kejadian-kejadian di tahun 2022 Iya. di Taiwan. Iya. Dan apa itu? Jadi yang berikutnya adalah ini ya, kematian dari Shinzo Abe. Oke.
yang juga mengejutkan banyak pihak ya. Betul. Jadi sampai seluruh dunia juga terkejut, dan apalagi Taiwan memiliki hubungan yang baik sekali dengan Jepang. Betul, Mhm. betul. Jadi pada saat memberikan istilahnya kampanye Kampanye ya, lah kurang lebih waktu itu di mana di satu jalan. bukan tanpa disengaja sih, tanpa disangka gitu. Ya, Ternyata tiba-tiba. ada tembakan yang mengenai dia dan akhirnya malah ya itu dia langsung jatuh roboh dan Iya. setelah Tidak dicoba untuk terselamatkan. ditolong juga tidak tertolong. Ya, sempat dilarikan ke rumah sakit tapi tetap aja sih tidak bisa menyelamatkan nyawanya Shinzo Abe. Ya, terjadi juga secara tiba-tiba kan. Tadi bilangnya Iya. lagi Ya, ngomong-ngomong namanya juga, tiba-tiba ada suara ledakan yang katanya itu adalah suara senjata rakitan dari satu orang yang menembaknya. Iya, dan sepertinya memang sudah diincer tuh. Iya. Ya, dan berita berikutnya adalah tentang ini ya, Nancy Pelosi Politik ya. yang datang ke Taiwan ya. Ini juga Sempat menimbulkan menghebohkan sih ya. berita internasional ya, dan juga banyak sekali teman-teman yang di Indonesia juga bertanya gitu. Taiwan Amina aman masih nggak? ingat ya? Aman. Taiwan Oh, aman iya. nggak? Amina masih ingat Bulan 8 itu Agustus. penerbangan dari Kuala Lumpur ya, Pak, Singapura ya. Jadi dia tidak terbangnya itu pesawatnya tidak secara langsung tetapi melewati area yang berbeda, Iya, rute yang berbeda. agak ke Filipina, Kalimantan, kemudian ke mungkin Iya. ke Filipina gitu. Pokoknya agak Iya. muter sedikit, tidak langsung iya, lurus. tidak Soalnya waktu langsung. itu emang lagi tegang. Dan Katanya itu waktu itu yang lagi pada ngincer posisi pesawatnya lagi di mana juga pada lihat ya. Iya, Ya, benar-benar bisa pada dilihat ada. dari online gitu. Iya, Dan jadi kita semua ramai juga, sekali. Terus terang pada semua juga pada khawatir apakah nanti Iya. ada kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu ya Betul. untuk ya kedatangan dari Nancy Pelosi. Setelah itu, setelah beliau tiba, pengamatan yang lain adalah tentang busana dari Nancy Pelosi. Kenapa? Dari cara dia berpakaian, Nancy Pelosi sudah berusia lebih dari 80 tahun ya. 80 ya. 80 tahun, tetapi penampilannya itu sangat wow banget. Jadi banyak yang membicarakan tentang mutiara di lehernya, bajunya, dan cara dia menggunakan masker ya. Penampilannya itu sangat menarik Bahkan sekali. begitu dia kebuka pintu pesawat turun aja dia masih pakai hak tinggi. Itu juga menjadi Wis. pembicaraan. Wah, luar biasa. Jadi biar bagaimanapun benar-benar bisa menjaga penampilan. Betul, Coba betul. kalau kita nanti umur segitu apakah kita juga Bisa? bisa seperti begitu? Bisa. Amin, amin. Bisa. Oke. Kaki sebelah kiri pakai hak tinggi, 10 kaki senti. ya 10 cm. Di sebelah Kaki yang kanan, sebelah 7 kanan senti. pakai boots. Kan serakah sekali namanya. Fashion banget. Ya, fashion baru. Kamu nanya ini gaya apa? Gitu. Kamu nanya, Ini gaya 2023 gitu. Oke, selanjutnya. 2023 begitu dah. Jadi kita bilang ke Nancy Pelosi ya. Nanti kalau seandainya mau datang ke Taiwan lagi, Sebelahnya gantilah sebut. gayanya gitu ya. Iya, Itu sebelahnya gaya apa? 2020. Cuman karena Dua. kedatangan Nancy Pelosi akhirnya ya itu dia ke situasi antar Selat Taiwan Iya. semakin menegang. Betul. Semakin Jadi tegang, semakin tuh banyak apa namanya Pesawat. keliweran tuh ya, Iya. keliwerannya yang baik pesawat dengan awak, tak tahu nir awak dan bahkan juga karena ini juga nih akhirnya kayaknya peraturan dari wajib militer Taiwan kayaknya akan diubah nih. Iya, Iya. bahkan Meskipun berdampak. belum nih masih diembuk-embukkan. Sementara Karena- ini kan 4 bulan ya. Ya. Wamil 4 hanya tinggal bulan. 4 bulan. Nah, mungkin akan ditambah lagi menjadi 1 tahun. Oke. Oke, di setahun ya Jadi 1 totalnya. tahun lagi. Kak Yunus siap untuk menjadi ikut Wamil, wajib militer? Wajib Atau militer. Adit berarti kalau kayak gitu buang Kalau Kak Yunus Indonesia ini enggak ya? angkatan laut, oke? Kalau Kak Adit angkatan udara. Kalau Wis. kita angkat-angkat ya, angkat barang gitu ya. Angkat tabung gas. Oh, itu angkatan Itu capek kafetaria juga gitu. Aquaman dong. Capek Kalau juga loh aku, itu. aku tabung gas. Oke, nah sekarang masih ada lagi juga nih ya. Ini Iya. kan boleh bilang mencakup internasional tadi kan, Iya, AB iya, iya. juga. Iya. Nah sekarang balik lagi ke lokal ya. Iya. Yang mana terjadi mati lampu, pembunuhan ya. Kita lihat pembunuhan dulu. Iya, Pembunuhan yang cukup Terjadi. sadis Oh, iya. terhadap polisi. Hmm. Kalau pembunuhan-pembunuhan biasa mungkin boleh bilang ya masih umum-umum aja ya. Mm-mm. Tapi itu juga memang udah nggak boleh sih namanya bunuh orang, mana boleh sih. Mm-mm. Nah ini apalagi bunuhnya polisi Iya. oleh orang yang sebenarnya itu juga merupakan tahanan sih. Tahanan, iya. Karena bukan dibebaskan, libur bersyarat, Mm-mm. jadi keluar dari penjara Mm-mm. untuk liburan. Dan pada saat itu juga mungkin karena tidak balik lagi absen, akhirnya malah membunuh polisi setelah dibawa kemana Mm-mm. yang tidak kelacak ya. Mm-mm. Wah Tempatnya, itu iya. seram sekali ya. Jadi ya ini dia akhirnya
pemerintah juga disalahkan karena Iya. kayaknya kenapa peraturannya begitu gampangin Betul. sampai Kenapa? akhirnya menimpa orang yang tidak seharusnya. Iya. Polisi kan untuk jaga keamanan, polisi kan Iya. untuk pertahanan negara, kenapa malah dibunuh Iya, gitu. Dua ya. Ini Dua juga, orang ya. iya, ini juga menimbulkan isu ya di Taiwan ya. Katanya polisi Taiwan itu nggak berani menembak. Iya, Kata-katanya itu menembak satu tembakan itu banyak sekali pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Jadi membuat karena- polisi itu takut ya untuk menembak atau memulai tembakan. Karena Menurut mesti ada Amina, laporan. polisi di Taiwan itu sangat ramah sekali ya, Hmm. dan bukan sosok yang ditakuti. Padahal waktu kita di Indonesia, Takut banget. dikit-dikit Oh. waktu kita kecil kalau misalnya nakal, oh nanti saya panggil polisi loh. Iya. Ya padahal kita kan anak kecil hanya nakal untuk apa versinya anak-anak, tapi sering ditakutin dengan Pak Polisi. Iya. Apa-apa polisi, apa-apa Iya. polisi. Iya. Bahkan ada acara juga menghadirkan polisi biar kegiatan bisa berjalan dengan tertib dan tenang. Sementara untuk di Taiwan sendiri, polisinya sepertinya itu sangat ramah sekali. Iya, Tidak ada yang ditakuti. Hmm. Iya. Tapi Iya. anak kecil tetap, Fari ini pernah dengar sih orang tua juga tetap bilang ke anaknya kalau nggak itu cincai lai lo, juga Betul. masih juga sosok Iya. yang boleh bilang ditakuti juga sih, disegani lah istilahnya ya. Iya. Nah masih juga di Taiwan. Apa tuh? Ya kalau ini sekarang adalah masalah Mat- umum, Oh, Ya, apa itu? yaitu mati, Mati lampu. lampu. Oh, mati lampu. Kita biasa matikan lampu, bukan mati lampu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau malam mau tidur kita kan matikan lampu. Tapi Iya. kalau ini mati lampu, nggak dimatiin dia mati sendiri Waduh. gitu. padahal Jadi- ini kalau di tempat Yunus itu mati lampu tuh bukan hal Hal yang yang luar biasa. biasa loh, itu hal biasa. Oh gitu. Bahkan satu Iya, minggu, kenapa? Kan digilir satu kalau di minggu Pekanbaru. bisa 5 Oh, maksudnya di Indonesia. Oh, kirain. Kalau di tempat Yunus Kirain itu di tuh Taiwan. hal Makanya di yang Taiwan, enggak, Kak Yunus tinggal di mana gitu. enggak, Kita- kalau di kita- tempatnya Yunus di Indonesia, Heeh. mati lampu Terus tuh bukan hal Kak yang Yunus baru. sudah disabotase berkali-kali. Wis. Hilang. Sama tikus sama tupai. Lenyap gitu ya. Nah itu tetapi kalau untuk di Taiwan, Iya, ini seumur- hal yang terus terang jarang kali ini kalau mati terlihat. lampu biasanya juga dikasih tahu jauh-jauh hari. Iya, Nggak ada bisa pengumuman. mendadak. Pengumuman dan biasanya juga dicarinya waktunya itu waktu yang boleh bilang tidak yang paling tidak kerja. mengganggu gitu. Seperti tengah malam. Ya. Tengah malam apa enggak juga waktu itu begitu juga mati listrik air ya. Air. Nah ini kenapa menjadi berita karena matinya tanpa pemberitahuan dan jangkauannya cukup Banyak. besar. Betul. Iya, lagi pula di Taiwan ini semakin sering ada kejadian seperti mati lampu. Nah, apakah Taiwan yang juga akan mengalami krisis listrik ini juga sedang dipertanyakan. Kan Iya. belum lama kan kita juga sering mendengar bahwa PLTN yang diminta untuk dihapuskan, Iya. ditiadakan. Bahkan PLTN 4 yang sudah disiapkan oleh pemerintah berkuasa sebelumnya dari pihak DPP juga sempat setelah mengadakan referendum ternyata tidak lagi berupaya agar zero net Zero net, iya, Ya, emission. sehingga untuk PLTN 4 ini tidak diaktifkan. Oke. Termasuk juga untuk PLTN 1 dan 2 itu mungkin setelah tidak lagi Berfungsi, ya. berfungsi maka akan tidak lagi menggunakan nuklir. Ya. Tapi apakah kondisi demikian bisa mengganggu kondisi di Taiwan yang akan mengalami krisis listrik? Iya, soalnya kan pemakaian listrik juga lumayan tinggi di Taiwan ya. Iya. Apalagi kalau Iya. musim panas itu luar biasa. Belum lagi industri. Di Iya, Taiwan kan masih industri. banyak manufaktur-manufaktur yang sangat memerlukan listrik dalam skala besar. Jadi makanya kalau seandainya ada mati listrik yang mendadak dengan cakupannya luas, nah itu mungkin juga harus mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh manufaktur-manufaktur yang ada di Taiwan. Betul, betul, karena betul, nggak bisa betul. kerja gitu ya. Dan Iya. untuk acara obrolan kita lihat terakhir nih yaitu adalah pemilu 9 dalam 1, 9 in 1 yang baru berlangsung kemarin. Betul. Yang Oktober mana ya. boleh bilang banyak perubahan juga ya. Betul. Dari yang tadinya dikuasai oleh Partai Pan Hijau Iya, sekarang hijau. beralih ke biru. Biru, lebih banyak ke Kemudian biru. juga dari yang tadinya mungkin yang disangkanya siapa yang menang atau yang diharap-harapkan siapa yang menang, akhirnya malah siapa yang menang. Siapa yang Nah, yang menang? pasti nih untuk kota Taipei yang selalu menjadi sorotan karena ibu kota dari Taiwan. Nah, ini berhasil diraih oleh kandidat sekarang bukan kandidat udah jadi wali kota, Udah wali resmi, ya. kota dari Partai Kuomintang atau KMT yaitu Chiang Wan-an. Iya, nomor Ah, 6 ya, mengalahkan yaitu dia dari tadinya mantan Menteri MOHW Chen Shih-chung dan juga mantan wakil wali kota Taipei Taipei. yang sebelumnya yaitu Huang Shan-shan. Betul. Ya, jadi memang pemilu kemarin juga pilkada juga menggelar referendum ya, Iya. yaitu adalah untuk berusia 18 tahun ke atas, tetapi sayangnya tidak
lewat, tidak lolos. Tidak lolos. Iya, jadi sekarang 18 tahun masih anggap anak-anak Masih dong. anggap anak-anak, belum gitu dewasa ya. Belum Bisa membeli. Jadi lebih Kasih orang suara. lebih dewasa Indonesia dibanding Taiwan ya. Indonesia kan 17. Oh, gitu. 17 Oh, iya, dianggap iya. dewasa. Lebih Taiwan cepat, sudah lebih boleh cepat, pilih. lebih cepat Sudah boleh, dewasa. iya. Udah boleh pilih 19, Indonesia ya. Jadi oh ya, Kak Yunus dari dulu udah pilih ya dari umur 7 tahun gitu. Belum kan ya, makanya mikir tadi. Enggak, dia pilih permen, Pilih lollipop, permen. kacang tanah. Oh, itu kacang sejak goreng. kecil ya, kalau kayak gitu ya. Iya, jadi setelah pemilu ini juga boleh bilang ya banyak kejadian-kejadian ya seperti ya apa Dan namanya? kan baru saja menjabat tanggal 25 Desember Iya, hari Minggu untuk wali kemarin. kota baru menjabat. Oke. Dan untuk acara obrolan di radio karena waktu tidak memungkinkan lagi kita akhiri dulu sampai di sini. Saya Farini. Amina Chandra. Yunus Henry. Nggak, Aditya. Sampai jumpa. Semua. Bye-bye. Bye-bye. Tapi untuk acara di live masih kita lanjutkan ya karena masih banyak juga nih. Kita lihat dulu nih untuk yang ini apa namanya yang meninggalkan pesan di sini. Selamat siang semuanya dari Setio Budiono. Selamat siang. Kemudian juga apa kabar Bung Edi? Oh, itu Bung Setio Budiono memberikan salam kepada Bung Edi ya. Halo, Selamat menyambut selamat. tahun baru 2023. Iya. Cepat ya, udah tinggal Tinggal berapa hitung hari. Bener, hitungan dengan jari itu. Menghitung Tadi hari. kita masih bingung-bingung karena ya tentu saja ya tahun 2023 juga banyak juga hal-hal yang baru ya. Ya, Seperti yang apa FM berlakunya kan dari 1 Desember. 1 Desember Akan berlanjut sudah lagi mulai. nih. Dan di tahun yang baru nanti juga akan ada penyiar baru nih untuk Waduh, RPSS. siapa? Rahasia. Tunggu Karena memang belum kejutan. tahu. Tunggu tanggal Kejutan mainnya. ya. Weh, tanggal Wes. mainnya. Nah, kemudian juga ya untuk susunan berita lah segala macam agak sedikit ada perubahan lah ya. Dan lanjut lagi nih. Di sini katanya saya telat ngikutin dari Nur Hendro Purtranto. Gak apa-apa, nanti bisa Kok di-replay. tiba-tiba bahas mati lampu? Betul. Iya, tadi kita bahas mati lampu karena salah satu dari berita Kejadian ya. yang terjadi di tahun 2022. Iya, jadi kemudian yang pasti Surabaya hadir nih bilang maaf habis bimbing tesis S2 Wis. UI. Wih. Kita juga mau ngomongin soal tesis nih ya. Tesis. Oh iya Soal ya, ada skripsi. salah satu Oh, ya, yang salah itu. satu Kemarin ini topik nih, yang mau hangat dibahas. salah ya. satu topik yang dibahas yang menjadi apa istilahnya sekarang hampir setiap orang setiap pejabat Pejabat. kali ya. Kalau ada masalah sedikit pasti Periksa. bakal dikorek-korek nih untuk tesisnya. Kenapa? Iya. Katanya tesisnya Ternyata ada Obong-obong. plagiat ya. Ternyata berapa persen itu plagiat alias menyontek. dia karena ya kalau nggak nyontek ya copy lah istilahnya. Mengkopi tanpa Iya, izin. mengopi tanpa izin dan kemudian kopinya banyak yang blek langsung. Blok langsung, tidak pakai bahasa sendiri. Sampai kadang-kadang angka-angkanya pun sama gitu. Wih, Dia lupa oke. ganti kali ya. Kesalahannya sama. Ini salah satunya ya yang Di- ada di gambar salah satunya yang boleh bilang Padahal beliau ini dulunya Pertamanya. Sincu. Mantan wali kota Sincu ya. akhirnya karena terkena kasus katanya plagiat ya. Iya, plagiat. Plagiat dari skripsi Skripsi, atau tesis, tesis, akhirnya terpaksa ia mengundurkan diri. Heeh. Meskipun Padahal tadinya dia kan nggak mau kekeh nyalon, bilang, mau "Hah? nyalon Nyalon wali lagi kota ya?" Taoyuan kan. Oh tadinya. iya, tahu ya. Tapi Dia dia dari nyalon. wali kota Hsinchu. Iya, mau nyalon wali kota Taoyuan dan ternyata selagi beliau melakukan kampanye, nggak taunya Ada kasus ini terkena muncul. kasus ini. dan ini juga berimbas kepada Banyak pejabat-pejabat lainnya. Ya, Kebanyakan banyak. ada dikit-dikit mereka periksa. Periksa Tapi semua. memang terus terang sih yang namanya tesis nggak mungkin 100% itu sendiri karena kan ada istilahnya kayak kalau Farini ya Rujukan Bapak kan ya, ada referensi. referensi dari ini Rujukan. kan dari teori-teorinya. Iya, iya, Teori iya. mana mungkin kita bikin sendiri, Iya ya lah, kan? betul, Nah, tapi mungkin dari penyelesaian Kesimpulannya. kesimpulannya atau bab 4 ada Farini lupa nih ya. Mungkin Belum- bisa belum- selesai belum tapi pernah bikin 10 tahun. skripsi kan? Belum. Farini Untuk kan S2. bikin skripsi 2 kali ya. Oh, yes. Di Indonesia sekali karena S1 di Indonesia, kemudian S2 di sini kena lagi skripsi. Jadi begitulah. Farini tahu memang skripsi itu Perjuangan nggak bikin gampang. skripsi. Memang sih, tapi maksudnya tapi Ya, nah, itu dia haruslah. katanya kebanyakan ini juga anak bimbingan dari satu orang Ya, yang oke. kebanyakan yang Dosen pembimbing dosen ya. pembimbingnya yang istilahnya akhirnya banyak tesis-tesis Tersandung yang kurang kasus. lebih mirip-mirip atau enggak merupakan saduran ya. Iya. Merupakan saduran. Oke, itu masalah kasus aku Tesis. jadi ngomongin Tesis ya. Nuhendro Putranto jadi kita ngomongin langsung ke tesis nih ya. Di sini katanya kalau lampu mati berarti internet mati dong. Iya, Makanya itu internet masih mati dah. Enggak kan? Internet rumah, Rumah iya. mati. Iya, kan? Tapi kalau yang wifi gitu enggak dong.
Wifi Kalau mati. yang Wifi mati, yang mati. Kalau HP handphone enggak. enggak, kalau handphone Kalau enggak. HP-nya habis baterai Waktu itu mati. mati. Iya, jadi ya tergantung ya. Ini kebanyakan skripsi ya. Terus di tempat Setio Budiono katanya jarang mati lampu sih, tapi kalau di daerah kabupaten desa katanya sih sering. Iya, Ya, sering. Kakak Farini juga bilang katanya Bergilir. sih ini apa namanya juga kadang-kadang suka mati lampu. Iya, Yang pasti kalau mati lampu aduh tersisa. Sama kalau yang Taiwan kadang-kadang air lebih banyak ya. Iya, Kalau air seandainya sempat lagi itu lama nggak ada banget. taifung, Nggak hujannya ada hujan. kurang, nah dibatasi untuk airnya. Untuk tahun ini aman-aman saja ya. Agak, padahal typhoon nggak gitu ada ya tahun Iya, ini ya. iya. Tapi hujan sih banyak lumayan, sih ya, ah. tinggi. Apalagi nih yang akan kita bicarakan lagi? Telur. Oh iya telur, Oh iya, ya, makanan telur. penting. Kalau Karena udah naik nggak kita pernah makan turun itu. nasi goreng telur. Apa enggak telur ceplok dikecapin. Iya. Makan wah. Katanya luar 2 biasa. lagi telurnya. Iya. Nah telur ini kenapa nih ayamnya protes gitu ya? Kagak mau Ayamnya bertelur. protes. kedinginan. Pada rebutan kali Ayamnya ini. kepanasan pertama. Kepanasan. Kemarin itu lagi musim panas ayamnya kepanasan. Oh. Habis mati lampu nggak dikasih AC. Gerah Protes gitu. dia. Oh, iya, Tidak mau iya. bertelur. Nah kalau sekarang ayamnya kedinginan ya karena nggak dikasih penghangat. Jadi karena mati listrik nggak ada penghangat. Jadi dia protes juga gitu ya. Iya. Yaitu makanya telur yang harganya Makin tadinya melonjak, kemudian 40 juga dia. langka lagi waktu itu. Tadinya Iya nggak? Kak Mina 30 sempat ya. ngantri kan untuk telur 30-an Iya. ya kalau nggak salah. ya. Sempat 30-an sih ya. 30-an awalnya. Terus sekarang naik jadi 6. sampai 50-an. Sempat turun sih. 50 sempat murah loh. 60-an. Lihat telur apa dulu? Yang kulitnya coklat, Apa yang apa yang putih. Itu bedanya apa? Yang putih lebih murah. Oh gitu. Terbalik kan? Beda warna, beda warna. Itu kalau di Indonesia beda. Kalau Ayam kampung sama ayam Ayam negeri kampung, ayam negeri. gitu. Iya. Kalau yang kampung yang coklat. Di sini itu mahal. Iya, Di- mahal. di Yang coklat Indonesia mahal. Oh di sini juga gitu. Iya, yang coklat lebih mahal. Tunggu, saya Farin lupa. Nanti ya kalau saya pulang ke Indonesia Farin lihat ya putih itu kampung. Beda kalau orang belinya di mall, di supermarket. gitu. No, beda. Apa bedanya? Kalau Iya, kita iya, di yang tradisional kan murah. Tapi lebih mendingan daripada saya. Bedanya nggak tahu apa bedanya. Iya. nggak perlu Telur, telur. pokoknya telur. Kalau Kak Adit mah telurnya Selain langsung warna. digoreng ya. Iya, gitu. Jadi ya. Saya nggak pernah beli telur ya gitu ya. Iya, saya sih nggak bisa bedain mana yang kampung mana yang negeri. Cuma tahu ada dua gitu. Ada dua gitu Iya, ya. ada Yang dua. pasti Ada bedanya banyak, apa? sebenarnya ada banyak. Terus Ada ditaruh yang nggak warnanya bakal masih bebek, ada yang kan? hijau-hijau. Bukan bebek loh, ada yang agak hijau-hijau. Itu tergantung jenis ayamnya. Oh bukan karena ayamnya mata duitan. Ayamnya Mata dikagetin. hijau gitu. Ada yang dikagetin, ada yang nggak dikagetin. Mungkin yang hijau itu makanya makan rumput. Itu kan capek Iya. kagetinnya dong Kak Yunus. Tiap hari mesti kagetin bu biar kayak minggu kemarin kita kan ngomongin soal apa yang mesti restoran marah-marah, capek marah-marahnya. Bukan capek ininya ayamnya bilang, "Ye, ini manusia gelo banget katanya ya." Nah, yang pasti ini Hendro balas lagi nih katanya kalau Surabaya lampu aman. Tidak ada mati lampu, pokoknya pulsa listrik terisi full. Oh, listrik pakai pulsa ya? Bisa ya? Bisa sekarang kalau di Indonesia. Jadi udah Sekarang beli. justru banyak yang pulsa. Iya, Oh, jadi gitu. kayak ada Ah. mesinnya, masukin kode pinnya, udah Ah, peng gitu. Iya, kalau nggak bayar Saya juga ya baru udah tahu. nggak ada listrik. Oh gitu ya, bukan iuran lagi ya. Iya, Iya, kalau udah nggak bisa bayar gitu. ya nggak ada listrik. Masih ada lagi nih, yaitu kasus di mana terjadi penipuan kerja yang sampai sekarang Oh, masih iya. marak ya, masih ada aja deh. Ya karena ya kalau yang pasti nih orang pada banyak nggak habis pikir. Kalau biasanya untuk namanya kalau untuk negara yang mungkin perekonomiannya lebih rendah, itu ke negara yang perekonomian lebih maju di atasnya. Iya, Tapi itu ini malah normal. Taiwan ya di mana boleh bilang tingkat perekonomiannya Ekonominya tuh tinggi. lebih tinggi dibandingkan dengan Kamboja. Betul. Malah banyak tenaga kerja orang pemuda Taiwan yang pemuda atau pemudi yang ke Kamboja untuk cari kerja. Iya. Kesannya nggak masuk akal. Dong kok bisa gitu ketipu ya? Iya, tapi karena udah buta kali. Maksudnya karena gajinya Karena begitu tinggi. dikagetin sama Kak Iming-iming. Kak Yunus tadi ayam dikagetin. Ya gajinya tinggi, kemudian ada dapat kamar juga, Iya. kemudian dapat makan minum, kemudian liburnya berapa Lama. lama. Keluar Santai. negeri lagi, Iya, kerjanya di di luar luar negeri negeri lagi. gitu. Iming-imingnya luar biasa ya. Hmm. Jadi nah itu juga karena salah satunya juga karena sekarang zamannya kan zaman internet. Betul. Jadi gampang sekali untuk ngeblas dan orang kalau Nipu. lihat iseng ikut-ikutan jadilah. Iya. Nah, padahal dari karena kasus-kasus sejak merebaknya itu sudah ada 80
lebih ya untuk yang namanya fanpage yang untuk nyari kerja, cari orang untuk cari tenaga kerja, itu yang sudah udah di-blok. Betul. Hapus. Iya. Jadi benar-benar boleh bilang kalau karena ini juga termasuk penipuan internet, harus hati-hati ya. Iya. Jangan gampang tergiur dengan ya itu dia iming-iming gaji tinggi, pekerjaan enak. Tidur doang kerjanya. Kalau kita juga yang lain-lain juga mungkin ya bilang barang yang sama, tapi dia harganya benar-benar miring, bukan miring aja loh, benar-benar miring. Hampir jatuh. Kalau gitu kita yang dimiringnya. Sampai pecah piring ya. Pecah piring ya. udah miring banget soalnya. Popana. Kan Pecah kalau piring, Taiwan iya, ya iya. pecah Pecah piring. piring. Heeh. Harganya dari pecah piring. Piring pun dipercayain gitu ya buat nah kalau itu juga harus hati-hati karena iya. biasanya ada udang di balik bawaan. Itu enak ya. Enak kan? Aduh, bukan di balik batu, di balik bawah. Ternyata cepat juga ini yang dikagetin ayam ya. Karena bakwan biasanya nggak pakai udang. Kalau ini gitu. pakai udang maka dari itu bilangnya enak. Tapi setelah enak kan ternyata udangnya itu sudah rusak, Iya, bau bawahnya amis itu sudah gitu ya. apa gitu ya. Jadi harus hati-hati tentunya. Tinggal keraknya doang, cangkangnya doang. Mending cangkangnya doang, kumisnya doang loh. Oh, ini lebih pelit lagi. Kumisnya doang dikasih gitu kan. Malah nyangkut di leher tuh setengah mati tuh, gak enak itu, rapot itu kan. Kalau gitu kayak Yunus bilang, bang, bakwan 2 bang, nggak usah pakai tepung, nggak usah pakai bawang, nggak usah pakai telur, pakai kumis udang aja. Abangnya malah pusing kali, kumisnya tadi di mana saya coba udah nggak ketemu kumisnya. Iya, yang pasti di sini ya ada nih Syarova bilang karma manusia rakus uang. Memang ini ya, makanya ya memang kadang-kadang memang sifat manusia sih ya, rakus, serakah, tapi ya itu dia, makanya kita harus hati-hati. Nah, para penipu ini juga menggunakan masalahnya ketahui deh sifat manusia seperti ini, maka dia menggunakan selalu mancing-mancing. Oh, ini nih, begini nih, kan kita selalu seperti halnya judi ya. Pertama dikasih menang dulu. Betul. Kita ketagihan, Tergiur, wah, gitu. setelah makin banyak apa enggak penipuan misalnya ya kalau transfer uang. Kan teman-teman PMI di sini kan suka kadang transfer uang. Pertama transfer uang, oh nggak apa-apa, bebas biaya atau nggak biayanya tiket dibanding tuh. Demi irit 100 misalnya. Kalau di bank mungkin 300, apa orang ini mungkin 200 atau mungkin lebih murah. Ya udah nggak apa-apa, kirim dia. Pertama mungkin kirim sedikit, oh berhasil, nyampe cepet. Kirim kedua, nyampe juga cepet loh. Bahkan begitu baru juga kasih, udah angkat telepon, udah terima katanya duitnya. Iya, pas belakang, udah deh, pas kebetulan, wah kebetulan di Indonesia butuh banyak. Dikirim banyak nih, pada saat itulah hilang. Makanya sama ya seperti halnya. Ini katanya Nur Hendro Putranto juga ngomong nih, katanya istri saya ikut komen nih, katanya kalau putih itu ayam kampung, kalau coklat itu ayam luar, telur ayam kampung lebih mahal karena nggak ada stres seperti ayam perkotaan. Gara-gara itu saya komen sendiri. Bener kan, warna putih itu kampung Kalau di Indonesia. sini di Taiwan warna putih itu harganya sekitar 52 Oh. per taichin ya. Oke. 600 Kalau gram ya. yang coklat Per itu kakek. 60 sekian, 67 apa 60 Oh, sekian. belasan dolar Taiwan ya berarti selisihnya gitu. Iya. Enggak dong, 60 doang 60 sekian. Nggak, tadi kan bilangnya Iya. 50-an. Oh, 50. 50-an. Iya, Iya. 50-an Tuh, sama berarti 60. berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan tadi bilang ayam putih itu kampung. Putih itu kampung yang lebih Enggak mahal. di Pontianak enggak. Bener, Kalau di Pontianak Setahu Fahrini juga begitu, putih itu kampung. Makanya pas balik ke sini Ayo Fahrini teman-teman bingung. kita Beda. saksikan Ayo. sesi kedua Duel. pertarungan Duel antara PS dari ayam kota. ayam kampung Bukan. dengan ayam desa. ayam kulit putih Oh, ayam atau ayam kampung dengan ayam luar negeri. Ada ayam yang dikagetin, ayam Mas Yunus. Dikagetin ayamnya. Itu kan kayaknya ayam Nyonya Soeharti enak ya. Oh iya itu. Ayam Bobere. Berdiri sejak nggak capek. Ya itu berdiri semenjak baru mau berdiri semenjak. Oke deh, padahal telurnya yang pasti ya telur ayam kampung memang biasanya tuh lebih ya bilangnya lebih bergizi. katanya. Nah, untuk kulitnya, nah kita lihat lagi deh nanti kalau seandainya ada yang survei ke Indonesia, tolong dikasih tahu yang benarnya sebenarnya telur ayam kampung kulitnya putih apa coklat sih? Karena juga beda pulau, beda lagi ayam kampung. Mungkin ya, mungkin. Ini bilang katanya kalau ini kan Jawa, pulau Jawa. Perbedaan warna telur dari genetika ayam. Warna telinganya yang akan menentukan telur warna telur. Ayo, telinga ayam di mana?
Hah? Emang ada telinga? Katanya dibedain, jika warna telinga ayam berwarna merah, maka telurnya yang dihasilkan akan berwarna coklat. Oh gitu. Ini dari Google ya, Mina dapat dari Chrome ya, nggak tahu bener apa enggak. Nggak tahu Ya, yang pasti teman-teman Lihat, telur itu kayak enak. Nus. Telur itu makanan Telinganya warna nasional, makanan internasional. Warna merah. Jadi telurnya hijau gitu. Ini telur negeri jadinya. Ini ayam dikagetin. Saya buka gitu. Oke deh, kalau ngomongin telur kada bisa Nggak habis ya. Berarti habis-habis. telur enak deh ya. Iyalah. Untuk memiliki protein, gizi, udah gitu paling gampang dan oke deh, sekarang Gampang jadi yang paling lapar nih enak ngomongnya. gitu kan. Oke deh, sekarang kita pamit dulu ya untuk dari Bye-bye. acara obrolan. Sampai Bye-bye. jumpa di tahun 2023. Tuh ya, sampai jumpa tahun depan. Bye bye.